Selamat datang di channel Spiritual Journey pada program khusus Open Book. Program ini akan mereview buku-buku, baik buku fiksi dan non-fiksi. Juga tinjauan kritis secara monolog atau dialog pada kasus khusus dengan podcast soliloquy atau obrolan santai. Selamat datang di Open Book pada episode ke-5 yang akan mereview tentang sebuah buku yang berjudul 1965 pada masa kini, hidup dengan warisan peristiwa pembantaian di Indonesia. "1965 pada masa kini, hidup dengan warisan peristiwa pembantaian di Indonesia", sebuah buku yang diterbitkan oleh Pusdema dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Editornya adalah Martin Eckhoff, Gary Van Klinken, dan Geoffrey Robinson. Buku ini merupakan terjemahan atas edisi khusus Journal of Genocide Research. 9 artikel di dalamnya mengeksplorasi bagaimana peristiwa kekerasan tahun 1965 terjadi, bagaimana cara masyarakat Indonesia memaknainya, dan apa relevansi peristiwa ini bagi bangsa Indonesia pada masa kini dan dunia. Pengantar dan gagasan tindak lanjut yang ditulis oleh tim penerjemah mengajak para pembaca untuk bertanya, apakah yang dapat kita lakukan untuk ikut serta memperjuangkan kebenaran dan mengupayakan keadilan bagi para korban tragedi 1965. Buku ini menyajikan sejumlah tulisan terpilih yang telah dipresentasikan pada Konferensi Internasional 1965 Today, Living with the Indonesian Massacre, atau 1965 pada masa kini, hidup dengan warisan peristiwa pembantaian di Indonesia, yang dilaksanakan di Amsterdam pada tanggal 2 Oktober 2015. Beberapa ahli di bidang kajian Indonesia dan ahli studi genosida komparatif berdiskusi sepanjang konferensi itu dan berusaha untuk memahami dengan lebih baik tentang cara bagaimana peristiwa pembantaian pada 1965 direpresentasikan sampai saat ini masih terus tertanam dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, serta bagaimana kekerasan 1965 berhubungan dengan jenis dan peristiwa kekerasan massa lain yang terjadi di dalam maupun di luar Indonesia. Di samping pemenjaraan, penyiksaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan, termasuk juga dalam kekerasan massal tersebut adalah pencemaran nama baik dan dehumanisasi serta perampasan dan penghancuran harta benda. Durasi panjang dari peristiwa kekerasan tersebut juga penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah pengingkaran atas terjadinya peristiwa tersebut, penulisan sejarah resmi, dan tiadanya keadilan. Dalam buku ini ada banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan terkait dengan peristiwa kekerasan massal tahun 1965. Kita akan dapat melihat misalnya bahwa kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 tersebut dan setelahnya ternyata bersifat terorganisir dan bukan sekedar tindakan spontan masyarakat, sebagaimana yang selama ini coba dicitrakan oleh penguasa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Geoffrey Robinson dan Jess Melvin misalnya, menunjukkan bahwa sejumlah pihak dalam tubuh militer turut memprovokasi, mendukung, mengarahkan, bahkan memfasilitasi tindak kekerasan yang terjadi. Akan dapat kita lihat bahwa kekerasan massal pada tahun tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh Annie Polham, juga menyasar kaum perempuan baik yang dewasa maupun yang masih belia. Berdasarkan hasil wawancara yang ia lakukan maupun dokumentasi sejarah lisan yang ada, Coleman memperlihatkan bagaimana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mereka sifatnya sistematis dan menjadi bagian dari strategi proyek kekerasan itu sendiri. Sementara itu, berdasarkan penelitiannya di wilayah Blitar Selatan, Vanessa Hirman menyampaikan bahwa pengucilan dan pandangan miring terhadap para korban tragedi 1965 masih tetap berlangsung puluhan tahun setelah peristiwanya usai.
Hal ini dialami bukan hanya oleh para korban atau mantan korban langsung, melainkan juga oleh orang-orang lain yang berusaha menolong mereka. Jika dibiarkan, situasi seperti ini akan terus berlarut-larut dan sangat memprihatinkan. Catherine McGregor membantu kita melihat tragedi 1965 dalam konteks lebih luas. Ia membandingkan proses bagaimana Indonesia dalam menangani akibat kekerasan tahun 1965 dengan memproses bagaimana Argentina menangani kasus kekerasan massal serupa. Meskipun arahnya bisa dikatakan sama, yakni membongkar impunitas dinamika di kedua negara tersebut amat berbeda. Sementara itu, secara bersama Martin Eckhoff, Doni Danardono, Cahyono Raharjo, dan Otmauli Sidabalok menggambarkan bagaimana 3 komunitas lokal tertentu yang dalam penelitian mereka berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, memaknai apa yang terjadi pada tahun 1965 itu dalam kaitannya dengan narasi resmi yang disampaikan oleh pihak penguasa. Menjadi tampak bahwa sekuat apapun usaha penguasa untuk menghapusnya, ingatan akan kekerasan atas nama anti-komunisme tetap hidup dalam pikiran masyarakat. Lebih lanjut, Abu Priyadi Santosa bersama Gary Van Klinken dengan bagus menunjukkan bagaimana International People Tribunal yang digelar di Den Haag pada tahun 2015 merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai inisiatif masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional guna menyelesaikan kasus kekerasan tahun 1965-1966 dengan segala dampaknya. Kontribusi lain dalam buku ini adalah Mechanics of Mass Murder, A Case for Understanding the Indonesian Killing as Genocide, atau Mekanika Pembunuhan Massal, suatu kasus untuk memahami kematian di Indonesia sebagai genosida, karya Jess Melvin, yang terfokus pada institusi militer. Dalam tulisan tersebut, Melvin menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi di daerah hanya dapat dipahami sebagai bagian dari kampanye terpusat dan nasional. Pernyataan tersebut didasarkan pada sejumlah arsip genosida di Indonesia yang ditemukan saat menyusun disertasinya. Dokumen militer tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan di Aceh terjadi dalam 4 tingkatan berdasarkan pada perintah yang dikeluarkan oleh rantai komando militer. Pada bagian awal buku ini, Martin Eckhoff, Gary Van Klinken, dan Geoffrey Robinson menyuguhkan kepada kita sebuah pengantar yang bagus. Ketiganya memaparkan latar belakang lahirnya buku tersebut, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya peristiwa 1965 itu bukan hanya masalah peristiwa masa lalu. Dalam wujud-wujud tertentu, apa yang terjadi waktu itu tetap hidup dalam pikiran maupun keseharian masyarakat Indonesia. Nampaknya buku ini bermaksud membantu mengaitkan apa yang terjadi di masa lampau dengan apa yang berlangsung pada masa kini. Dalam kata-kata mereka, buku ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana peristiwa kekerasan ini terjadi pada masa lalu, tetapi sekaligus bagaimana cara masyarakat Indonesia memaknai pada masa kini dan apa yang diwariskannya bagi Indonesia maupun dunia. Sementara itu, di akhir buku dengan memikat dan piawai, Ugur Umit Unggor dan Nancy Adler menarik benang merah yang tersirat dalam tulisan-tulisan yang ada, dengan memfokuskan diri pada masalah organisasi dan morfologi kekerasan 1965-1966, praktek-praktek penyangkalan atas apa yang terjadi pada tahun tersebut, serta mengusulkan ruang-ruang baru bagi kemungkinan penelitian tentang topik itu lebih lanjut. 1965 dalam budaya sejarah pasca rezim Soeharto di Indonesia. Pada tahun 2015, SAS dan penyair dari Jakarta, Gunawan Muhammad, memberikan kesimpulan tajam tentang peristiwa pembantaian massal 1965, yaitu diam atau kebungkaman menghasilkan legitimasi. Kebungkaman yang dimaksud itu benar-benar nyata dan memiliki sejumlah dimensi. Di samping menjadi fenomena sosial dan budaya, kebungkaman juga merupakan warisan institusional. Saat Presiden Soeharto dipaksa turun dari kursi presiden pada Mei 1998,
Pangap atau Panglima ABRI Jenderal Wiranto pada saat itu berjanji di depan publik akan melindungi Soeharto dari penuntutan. Setelah pensiun dari karir militer, Wiranto masih aktif di dunia politik. Ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak tahun 1998, selain Wiranto, beberapa anggota militer aktif dan pensiunan juga melakukan pencegahan terhadap kajian hukum atas hubungan militer dengan peristiwa pertumpahan darah 1965. Transisi ke sistem politik demokrasi selepas jatuhnya Soeharto sesungguhnya merupakan negosiasi dan perjanjian antara pendukung Orde Baru garis keras dengan golongan yang mengharapkan demokrasi. Warisan Orde Baru masih bisa dirasakan sampai sekarang. Semua presiden yang menjabat setelah tahun 1998 dikelilingi dengan para purnawirawan tentara. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang mantan jenderal. Di samping itu, para pembunuh pada peristiwa 1965 hingga 1968 dari kalangan sipil, anggota milisi anti-komunis dan agama, mendapatkan dukungan penuh dari militer dan tidak pernah dituntut secara hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Militer masih terus mengembangkan kelompok-kelompok semacam itu sampai sekarang. Dengan mengidentifikasi diri sebagai representasi dari perlawanan masyarakat atas kebangkitan komunisme, kelompok-kelompok ini sering mengganggu atau mengintimidasi upaya pencarian kebenaran dan rekonsiliasi atas kasus tahun 1965. Sementara itu, terkadang para purnawirawan tentara menyampaikan ancaman mereka secara terbuka untuk melancarkan kekerasan sekali lagi. Jenderal Shah Nagri misalnya, menyampaikan pada awal tahun 2017 bahwa akan terjadi pertumpahan darah baru jika para aktivis terus menuntut rekonsiliasi yudisial mengenai peristiwa 65. Tidak ada seorang pun yang mengecamnya. Masih belum jelas apakah pernyataan tersebut merupakan kebijakan resmi yang dipegang oleh anggota militer senior atau hanya getakan golongan tua yang frustasi karena gagasan anti-komunisme tidak lagi menginspirasi semangat masyarakat seperti dulu. Untuk mengubah keadaan tersebut, sekedar mengingat peristiwa 1965 saja tidaklah cukup. Masyarakat Indonesia perlu melakukan usaha lebih. Mereka harus menghadapi privilege istimewa yang terus dinikmati oleh militer sebagai sebuah organisasi pada tingkat tertinggi dari politik nasional. Mereka juga harus menerima kenyataan bahwa beberapa kelompok sosial lain terus mendapatkan keuntungan dari peristiwa kekerasan tersebut dan narasi palsu yang terus berkembang. Walaupun dari posisi yang subordinat, memori tentang kekerasan genosida 1965 telah menjadi bagian dari interaksi sosial politik, hukum, dan budaya yang berlangsung saat ini. Inisiatif penerbitan buku, pembuatan film, pameran seni, seminar, dan rekonsiliasi dalam skala kecil yang konsisten menunjukkan peningkatan pada jumlah audiens yang menganggap episode gelap dari sejarah ini sebagai hal yang serius. Kelompok kelas menengah terdidik saat ini tidak lagi takut pada komunisme seperti orang tua dan kakek-kakek mereka dulu. Mereka mendekati dunia dengan pemikiran bebas sebagai generasi pasca Indonesia. Aksi komunal yang menuntut rekonsiliasi dan peringatan seringkali di bawah ancaman. Berlangsung di banyak lokasi dan menampilkan wajah manusiawi para korban yang selama ini digambarkan sebagai pengkhianat bangsa. Semoga pengingkaran terhadap peristiwa genosida 1965 di Indonesia semakin melemah dengan semakin menguatnya demokrasi serta masyarakat madani.